Oke, berjumpa lagi dengan Miss. Topik kita hari ini itu mengenai turunan tingkat tinggi trigonometri dan turunan fungsi implisit. Yang pertama kali kita bahas, kita mau membahas mengenai turunan tingkat tinggi trigonometri. Berarti nanti kita mau menurunkan si fungsi trigonometri. Tapi katanya kan sudah tingkat tinggi, berarti dia tidak lagi hanya satu kali diturunkan. Bisa sampai 2 kali, bisa sampai 3 kali, bisa sampai N kali, tergantung apa yang diminta di soal. Itulah namanya turunan tingkat tinggi. Jadi kita menurunkan bukan lagi hanya satu kali. Paham ya? Oke, langsung aja. Berarti dia pertama kali kamu harus ingat dulu yang kemarin turunan dari trigonometri. Kalau dia fx-nya adalah sin x, maka f aksen x-nya sama dengan cos x. Terus, kalau dia fx-nya adalah cos x, maka f aksen x-nya adalah negatif sin x. Terus apa lagi? Kalau dia fx-nya tangen x, maka f aksen x-nya itu adalah sekan kuadrat x. Nih ya. Terus kalau dia fx-nya adalah apa lagi nih? Si kosekan x. Kosekan x. Maka f aksen x-nya itu negatif kosekan x kotangen x. Terus kalau dia fx-nya sekan x, f aksen x-nya adalah sekan x kali tangen x. Yang terakhir apa ini? Kotangen ya. Fx sama dengan kotangen x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan, kalau kotangen berarti negatif kosekan kuadrat x. Ini dia. Ingat dulu ini ya, turunan dari trigonometri. Jadi cara mengingatnya, kalau dia itu si sin dan si tan, ss depannya s dengan t, itu dia positif. Contohnya sin x cos x. Oke, sin x turunannya cos x, positif kan? Tangen x turunannya sekan kuadrat x, positif. Terus habis itu sekan x depannya s kan? Turunannya adalah sekan x tangen x, positif. Tapi kalau dia udah depannya itu adalah si c atau cos gitu. Nih, cos atau kotan dan depannya c, itu berarti dia memuat negatif. Nih, cos x turunannya adalah negatif sin x. Kosekan x turunannya adalah negatif kosekan x kotangen x. Kotangen x turunannya adalah negatif kosekan kuadrat x. Nah, selanjutnya untuk cara cepat kamu lebih gampang menghafalnya dengan sering-sering perlatihan soal. Paham ya? Oke, jadi kalau turunan tingkat tinggi trigonometri itu dia misalkan f aksen x, atau bisa kita bikin jadinya turunan x terhadap y, atau kalau f aksen x ini adalah bukan turunan x terhadap y ya, tapi turunan y terhadap x. Nah, ini kalau turunan pertama. Kalau turunan kedua berarti f double aksen x sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Inilah dia penulisannya. Oke, bisa ya. Terus kalau dia f triple aksen x, penulisannya bagaimana? Jadinya d pangkat 3y per dx pangkat 3. Terus kalau dia f 4 aksen x, berarti menjadi d pangkat 4y per dx pangkat 4. Dan gitulah dia seterusnya. Inilah dia turunan tingkat tinggi, yaitu dia diturunkan sampai n kali. Paham ya? Langsung aja kita ke contoh. Contoh yang pertama, jika fx sama dengan cos 5x, maka f triple aksen x. Berarti kalau triple kita disuruh minta turunkan sampai 3 kali. Kita kerjakan. fx-nya sama dengan cos 5x. Maka f
aksen X sama dengan cos 5X. Turunan cos apa? Negatif sin X. Berarti menjadi negatif 5 sin 5X. Oke? Terus selanjutnya F double aksen X sama dengan, jadinya apa? Kalikan lagi 5-nya ke depan kan? Tapi kalau turunan sin apa? Turunan sin adalah cos. Tapi karena ada tanda negatifnya, berarti dia tetap negatif. Gitu dia. Oke? Kan turunan sin adalah cos. Tapi kalau negatif sin berarti menjadi negatif cos. Jadinya negatif 5 kali 5, 25. Negatif 25 cos 5X. Oke? Selanjutnya F triple aksen X. Berarti menjadi apa? Kalikan lagi 5 kali negatif 25. Berapa nih? Negatif 125. Turunan cos negatif sin. Berarti kalau negatif cos menjadi positif sin. 5 kali 25 berapa tadi? 125. Berarti 125 sin 5X. Nah, inilah dia F triple aksennya. Bisa ya? Jadi kalau dia penurunan tingkat tinggi ini, kamu hanya diminta menurunkan sampai beberapa kali. Nah, yang terpenting itu kamu harus ingat bagaimana cara menurunkan trigonometri. Paham ya? Ingatlah langkah-langkah bagaimana menurunkan trigonometri. Yang kalau bentuknya perkalian, yang kalau bentuknya pembagian, yang kalau bentuknya penjumlahan, bagaimana dia. Oke? Terus, contoh yang kedua. Jika fx sama dengan cos kuadrat 3x, maka f double aksen x sama dengan, oke, ini berarti disuruh turunkan 2 kali. Cos kuadrat 3x. Fx-nya adalah cos kuadrat 3x. Atau ini bisa ubah menjadi apa? Menjadi fx sama dengan cos 3x dikuadratkan, ya kan? Berarti cara menurunkannya, ingat siapa kemarin yang minggu lalu yang video sebelumnya itu mengenai cara menurunkan kayak gini bagaimana? Pangkat sudut trigonometri. Yaitu jadinya fx-nya kan ini. Berarti f double aksen x-nya adalah, ingat si pangkat. Pangkatnya siapa? Pangkatnya 2. Berarti pangkatnya majukan ke depan. Jadinya 2 kali, ya kan? Tuliskan fungsinya cos 3x. Oke, ini dia untuk si pangkat. Terus selanjutnya untuk si sudut. Siapa sudutnya? Sudutnya di sini adalah 3x. Turunan 3x berapa? 3. Berarti kita tulis 3. Oke, kali trigonometrinya. Apa trigonometrinya? Si cos. Apa turunan cos? Turunan cos adalah negatif sin. Berarti kita bikin negatif sin 3x. Oke, selanjutnya setelah kayak gini, kita tinggal buat f double aksen x-nya, kalikan semuanya. Berarti 2 kali 3 kali negatif, menjadi negatif 6, ya kan? Negatif 6 ini cos 3x kali sin 3x. Nah, ini dia turunan pertama. Kita diminta menurunkan sampai 2 kali. Berarti f double aksennya ini jadi berbentuk apa dia ini? Negatif 6 cos 3x kali sin 3x. Berarti jadi dia berbentuk U kali V kan? Kalau U kali V bagaimana? U aksen V tambah V aksen U. Negatifnya itu kita keluarkan dulu. Berarti perkaliannya si cos 3x kali sin 3x. Ya kan? Berarti U-nya cos 3x, V-nya sin 3x. U aksen V, berarti U aksen turunan cos 3x dulu. Berapa turunan cos 3x? Negatif 3 sin 3x. U aksen V, V-nya adalah sin 3x. Berarti tetap bikin sin 3x. Tambah V aksen U. Siapa V-nya? Sin 3x. V aksen turunan sin 3x berarti 3 cos 3x. Jadinya tambah 3 cos 3x kali V aksen U. U-nya siapa? Cos 3x kali cos 3x. Nah, inilah dia. Jadinya F double aksen X sama dengan, nah, negatif 6 ini berarti kita kali masuk ya. Negatif 6 kali negatif 3 positif 18 sin 3x kali sin 3x. Berarti menjadi apa? Sin kuadrat
3x. Terus negatif 6 kali positif 3 menjadi negatif 18. Cos 3x kali cos 3x menjadi cos kuadrat 3x. Atau kalau mau kita keluarkan 18-nya, f double aksen x menjadi 18 kali sin kuadrat 3x kurang cos kuadrat 3x. Nah, inilah dia untuk turunan keduanya. Oke, selesailah kita mengenai turunan tingkat tingkat tinggi trigonometri. Jadi ingat ya, turunan tingkat tinggi itu hanya sekedar diturunkan sampai beberapa kali. Nah, mengenai cara aturan turunannya itu harus kamu ketahui. Bagaimana dia kalau fungsi trigonometri. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk turunan fungsi implisit. Selama ini itu kita mengerjakan si fungsi eksplisit. Apa itu fungsi eksplisit? Yang dia bentuknya kayak gini. Fx sama dengan, terus di sini hanya memuat variabel x. Terus y sama dengan, ini hanya memuat variabel y. Jadinya dia nanti kalau fungsi eksplisit itu hanya ada variabel x dalam satu ruas. Atau hanya ada variabel y, atau variabel apapun, hanya ada satu variabel dalam satu ruas. Tapi kalau dia si fungsi implisit, itu udah ada dua variabel dalam satu ruas. Contohnya, misalkan ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Ada x, ada y dalam satu ruas. Terus, ini berarti dia jadi bentuknya kayak gini dia. Fx, y. Ini dia. Bisa ya, membedakan implisit dengan eksplisit. Nah, bagaimana cara menurunkan si fungsi implisit? Ya sama aja dengan cara menurunkan fungsi eksplisit, yaitu turunkan 1/1, gitu dia. Kita coba kerjakan contohnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Nah, penurunan itu selalu turunan y terhadap x ya. Jadinya dy per dx. Lihat ya. Oke, kita turunkan. Nah, kalau kayak gini berarti langsung aja turunkan 1/1. Turunan dari x kuadrat, apa itu? 2x. Kan dia turunan x, berarti dx. Ya kan? Terus tambah y kuadrat, turunan y apa? 2y. Nah, berarti ini adalah dy. Sama dengan turunan 9, 0. Terus, ini kan turunan y terhadap x. Berarti semua ruas kita bagi terhadap dx. Semua ruas kita bagi terhadap dx. Berarti jadinya ini adalah 2x dx per dx tambah 2y dy per dx. Sama dengan 0 per dx, ya 0 ya kan? Berarti dari sini jadinya sama dengan 2x dx per dx. Jadinya tinggal 2x. Tambah 2y dy per dx sama dengan 0. Berarti dari sini kan kita mau mencari dy dx. Berarti yang ada dy dx bikin di satu ruas. Jadinya 2y dy dx sama dengan 2x pindah menjadi negatif 2x. Nah, selanjutnya kita kan mau mencari turunan y terhadap x. Jadinya dy per dx sama dengan, ini jadi apa? Negatif 2x per 2y. Atau dari sini dapatlah dia turunannya sama dengan negatif 2 bagi 2, berarti negatif x per y. Nah, inilah jawabannya. Bisa ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. XY sama dengan 4. Nah, ini dia dikalikan nih. Kalau dikalikan, berarti pertama kali turunkan terhadap x, baru nanti turunkan terhadap y. Itu dia. XY sama dengan 4. Berarti pertama si x turunkan terhadap x. X diturunkan terhadap x. Turunan x apa berarti jadinya? 1. Berarti tinggallah dia dx ya kan? 1 dx, nggak perlu mistulis. Oke? Habis itu yang tetap apa? Si y. Bisa ya? Terus tambah selanjutnya yang ini x yang tetap. Jadinya x. Terus y-nya yang kita turunkan. Turunan y apa? 1. Tapi dia turunkan terhadap y berarti menjadi 1 dy atau mistulis dy aja. Bisa ya? Sama dengan turunan 4 adalah 0. Jadinya ini ingat tadi semua dibagi dengan dx per dx per dx. Jadi sama dengan
dx per dx, habis tinggal y, tambah x dy per dx sama dengan 0. Sama kayak tadi, yang ada dy dx nya kita bikin di sebelah kiri. Jadinya x dy per dx sama dengan y pindah menjadi negatif y. Berarti dy per dx nya sama dengan negatif y per x. Nah, inilah berarti turunannya, yaitu si negatif y per x. Itulah dia cara untuk turunan implisit. Ke contoh yang ketiga ya, yaitu x pangkat 3 kurang 3x kuadrat y tambah 19x y sama dengan 0. Ya sama aja sih. Turunkan si x pangkat 3, berarti menjadi 3x kuadrat. Nah, kayak gini dia, kalau nggak ada dia kawannya, misalnya kan ini, x dengan y disatukan, dikalikan, itu baru dia turunkan terhadap x, baru turunkan terhadap y. Tapi kalau hanya sendirian kayak gini, ya turunkan terhadap x saja. Kalau kayak gini, mana lagi? Oh, tidak ada. Kalau dia ada hanya y, berarti turunkan terhadap y aja. Paham ya? Jadinya x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat dx kurang yang ini 3x kuadrat y, berarti menjadi apa ini? Kena kurang dia, kita kurang dulu ya. 3x kuadrat y, turunkan dulu dia terhadap x. 3x kuadrat turunannya adalah 6x baru dx kali y. Tambah, selanjutnya udah diturunkan terhadap x, turunkan terhadap y. Ingat ya, kalau diturunkan terhadap x berarti y-nya tetap. Kalau diturunkan terhadap y, x-nya tetap. Gitu dia. Oke, selanjutnya ini jadinya siapa yang tetap? Si x kuadrat kan? 3x kuadrat. Terus turunan y apa? 1. Karena 1 nggak usah kita tulis. Baru dia karena diturunkan terhadap y, jadi dy. Bisa ya? Terus tambah 19xy. Berarti pertama turunkan si, kalau dia x, berarti jadinya 19x1, jadi tinggal 19 kali 1 19 dx kali y, tambah habis itu si y turunannya, kalau si x tetap kan, jadinya kali dy sama dengan 0, karena turunan 0 ya 0. Bisa ini ya. Selanjutnya jadinya tinggal kita bagi semua dengan dx. Bagi dengan dx, bagi dengan dx, bagi dengan dx, bagi dengan dx, bagi dengan dx. Oke, sekarang 3x kuadrat bagi dx berarti tinggal 3x kuadrat. Terus habis itu ini kali masuk ya, negatif 6xy jadinya, negatif 6xy. Terus negatif 3x kuadrat dy dx, negatif 3x kuadrat dy dx. Terus tambah, habis tinggal 19y, tambah 19x dy per dx sama dengan 0. Nah, yang ada dy dx nya kita satukan, yang nggak ada kita bikin di sebelah kanan. Jadi ini ada dy dx nya? Ada, berarti jadinya negatif 3x kuadrat dy per dx. Terus tambah 19x dy per dx sama dengan apa yang mau kita pindahkan, itu si ini ya, negatif 3x kuadrat, terus ini menjadi tambah 6xy baru kurang 19y. Jadinya ini kita keluarkan dy dx nya, dy per dx ini jadinya negatif 3x kuadrat tambah 19x sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 6xy kurang 19y. Berarti turunannya adalah sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 6xy kurang 19y per, ini dia, negatif 3x kuadrat tambah 19x. Inilah dia hasil turunannya. Jadi ingat, turunkan terhadap x, turunkan terhadap y, itu dia. Jadi turunkan satu-satu aja. Berarti sama dia dengan cara turunan fungsi eksplisit. Oke, ini dia untuk turunannya. Tapi ingat ya, ini negatif 3x kuadrat
per negatif 3x kuadrat nggak bisa kamu matikan ini. Karena sering itu ada yang langsung mematikan, padahal sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Ini tandanya penghubungnya jumlah, penjumlahan. Jadi karena tanda penghubungnya penjumlahan, nggak bisa kamu matikan, kecuali tadi perkalian, baru bisa kamu matikan. Paham ya? Ini dia untuk contoh yang nomor 3. Kita lanjut ke contoh yang nomor 4. Ini dia sudah masuk ke turunan fungsi implisit trigonometri. Jadi ya, kita kerjakan. XY kuadrat tambah cos Y sama dengan 0. Ya sama aja sih dengan cara menurunkan si fungsi implisit kalau dia dalam aljabar kayak tadi. Turunkan satu-satu. Jadi ini XY kuadrat. Berarti pertama turunan X terhadap X. Jadinya apa turunan X terhadap X? Ya 1. Jadinya kita tulis DX saja. Yang tetap siapa? Y kuadrat. Berarti DX kali Y kuadrat. Tambah, selanjutnya siapa yang tetap? Si X. Siapa yang kita turunkan? Si Y. Jadinya X kali 2Y DY. Turunan cos apa? Min sin. Berarti negatif sin Y. Sama dengan 0. Terus selanjutnya, jadinya ini apa nih? Kita bagi semua dengan, oh ini sin, lupa miss, sorry. Ini kan cos Y, turunannya adalah negatif sin Y terhadap Y ini kan. Sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana ini? Semua dibagi dengan DX. Bagi dengan DX. Terus ini bagi dengan DX. Bagi dengan DX. Jadinya DX per DX habis, tinggal Y kuadrat. Tambah, ini jadinya X kali 2Y DY per DX. Terus selanjutnya yang ini kurang sin Y DY per DX sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana? Satukan semua yang ada DY, DX. Jadinya ini kita tulis jadi 2XY aja nih ya. X kali 2Y. 2XY DY per DX kurang sin Y DY per DX sama dengan Y kuadrat menjadi negatif Y kuadrat. Ini kita keluarkan DY per DX-nya, jadinya DY per DX tinggal 2XY kurang sin Y sama dengan negatif Y kuadrat. Dapatlah kita DY per DX-nya itu adalah negatif Y kuadrat per 2XY kurang sin Y. Atau kalau mau kita buat jadi positif, bisa nggak? Bisa. Kita kali negatif, jadinya Y kuadrat per sin Y, negatif sin Y menjadi positif sin Y. Terus 2XY menjadi negatif 2XY. Nah inilah dia hasil turunannya. Paham ya? Mudah kok, mudah. Lanjut ke yang nomor 5. Y tambah sin XY sama dengan 1. Sama aja ya caranya. Jadi pertama kita turunkan Y terhadap Y. Jadinya turunan Y 1 menjadi 1 DY. Terus aja DY. Tambah, terus sin XY. Berarti turunkan dulu si sin X. Oke, turunkan dulu Y terhadap X. Jadinya sin XY turunan sin apa? Cos. Jadinya tambah cos XY diturunkan terhadap X, jadinya DX. Siapa yang tetap di sini? Si Y. Kali Y tambah, terus selanjutnya cos XY. Siapa yang tetap? Ini terhadap Y dulu ya. Siapa yang tetap? Yang tetap adalah si X. Sama dengan turunan 1, 0. Selanjutnya semua kita bagi dengan DX per DX. Ini per DX per DX. Jadinya ini DY per DX tetap. Ini jadi apa ini? Habis ya. Cos XY kali Y. Y-nya miss majukan aja ya. Jadinya Y kali cos XY. Tambah selanjutnya ini X-nya miss majukan. Jadi X kali cos XY. Ini tetap ada DY per DX-nya sama dengan 0.
Selanjutnya satukan yang ada dy dx. Berarti jadinya dy per dx ini tambah x kali cos xy dy per dx sama dengan, nah ini positif y berganti menjadi negatif y karena pindah tempat ya. Negatif y kali cos xy. Jadinya ini kita keluarkan dy dx-nya. dy per dx. Jadi tinggal 1 di sini ya. Tambah. Ini jadinya x kali cos xy sama dengan negatif y kali cos xy. Ini dapatlah dia turunannya dy per dx sama dengan, berarti yang ini dibagi dengan ini ya, negatif y kali cos xy per 1 tambah x kali cos xy. Nah inilah dia hasil turunannya. Atau kalau mau kita ubah ke dalam positif, ya kita kalikan aja semua jadi dengan negatif. Berarti negatif kali negatif y menjadi positif y kali cos xy. Terus yang ini menjadi, oh ini jadi negatif ya. Jadi negatif x kali cos xy. Ini jadi kurang 1. Oke lah, sampai sini bisa, ke sini juga bisa. Nah, sekianlah pembelajaran kita mengenai turunan fungsi implisit dan juga turunan tingkat tinggi pada trigonometri. Jadi untuk memperlancar kamu dalam mengerjakan soal, ingat selalu untuk sering-sering latihan soal. Sambil memperhatikan contoh yang Miss berikan, sambil kamu mencatat, itu sambil ikuti juga cara pengerjaannya, biar kamu semakin lancar. Paham ya? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss, atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.